Hai sahabat Rubah Belajar, perkenalkan saya Golda Contessa Talumewo, saya guru bahasa Inggris di SMA YPPK 3 Raja, Timika, Papua. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas materi bahasa Inggris kelas 10 tentang narrative text. So, what is narrative text? Berdasarkan kompetensi dasar 3.8, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur bahasa dalam teks naratif terkait legenda rakyat, dan kompetensi dasar 4.8 dan kompetensi dasar 4.8 menanggap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur bahasa dalam teks naratif terkait legenda rakyat. Maka tujuan pembelajaran kita adalah sahabat rumah belajar diharapkan dapat mengidentifikasi dan membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur bahasa dalam teks naratif terkait legenda rakyat. Yang kedua, sahabat rumah belajar dapat menemukan informasi tersirat maupun tersurat dalam teks naratif terkait legenda rakyat. Dan yang ketiga, sahabat rumah belajar diharapkan dapat menulis pesan moral berdasarkan teks naratif terkait legenda rakyat. Bagaimana sahabat rumah belajar dapat mencapai tujuan pembelajaran ini? Mari kita simak video ini. So, what is the narrative text? The narrative text is a kind of text to retell an imaginative story that happened in the past tense. Jadi, narrative text adalah sebuah jenis teks yang menceritakan sebuah cerita imaginative story. Cerita imajinasi yang terjadi that happened in the past tense, yang terjadi pada waktu lampau. The purpose of the text, tujuan dari text narrative is to entertain or to amuse the readers or listeners about the story. Tujuan dari jenis teks naratif ini adalah untuk menghibur, to entertain or to amuse the readers. Menghibur atau menarik perhatian dari pembaca atau pendengar tentang cerita ini. Okay. Next, the generic structure atau susunan paragraf dalam cerita naratif yaitu yang pertama is a orientation. Orientation is the set of the scene and introduce the participant. Paragraf orientation ini adalah paragraf yang memperkenalkan scene, tempat, atau memperkenalkan juga the participant or the characters of the story. Paragraph is complication. Complication is tells the problems of the story and how the main characters solve them. Paragraf complication merupakan rangkaian dari peristiwa. Tells the problem, menceritakan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh main characters and how the main characters, dan bagaimana si pemeran utama ini solve them, memecahkan masalah tersebut. Paragraf yang ketiga is a resolution. Resolution is the crisis is resolved for better or worse. Paragraf yang keempat, reorientation. This is optional, bisa ada, bisa juga tidak ada. And dalam paragraf reorientation ini, this is the ending of the story. Linguistic feature atau unsur-unsur kebahasaan yang menjadi ciri khas dalam narrative text yaitu menggunakan simple past tense or menggunakan tenses dalam bentuk past because this is the retell the story that happened in the past, yang terjadi pada waktu lampau. Maka tenses yang digunakan dalam narrative text adalah past tense, jadi pada waktu lampau. And then menggunakan action, saying, and thinking verb. Dan tentunya kata kerja ini dalam bentuk kata kerja bentuk kedua, bentuk lampau. And then using conjunction, menggunakan kata penghubung. Narrative adalah rangkaian dari cerita.
cerita yang pertama, cerita yang kedua, dan selanjutnya. Makanya menggunakan conjunction, kata penghubung and, then, after, that, next, and etc. Dan juga using temporal conjunction, menggunakan kata penghubung waktu, like once upon a time, one day, long time. And using the first person, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, like I or we. Atau juga menggunakan the third person, kata ganti orang ketiga tunggal, like he, she, or they. And using specific noun, like person, place, thing, or idea. And using adjective and adverb, menggunakan kata sifat yang menerangkan tentang sesuatu, dan juga adverb, yaitu kata keterangan. Sahabat Rumah Belajar, demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat and sukses selalu.